Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Pendahuluan, Islam merupakan agama yang berkembang paling pesat di Indonesia. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Proses penyebaran Islam berlangsung secara damai, bertahap, dan melalui berbagai jalur. Islam menjadi dasar pembentukan identitas bangsa Indonesia. Terdapat beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Islam masuk dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang India Muslim, didukung oleh bukti batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi. Selanjutnya ada teori Mekah. Islam langsung dibawa dari Mekah atau Arab sejak abad ke-7 Masehi, diperkuat dengan catatan pelaut Cina dan hubungan dagang dengan Timur Tengah. Teori lainnya ada teori Persia, datang dari Persia atau Iran, dibawa oleh ulama Sufi. Bukti-buktinya dapat dari tradisi Tabot, yaitu peringatan Asyura di Sumatera Barat dan Bengkulu. Selanjutnya ada teori Cina. Islam dibawa oleh pedagang Tionghoa Muslim dari dinasti Ming. Beberapa wali di Jawa memiliki darah keturunan Tionghoa, misalnya Sunan Ampel. Jalur masuk dan penyebaran Islam. Terdapat beberapa jalur, antara lain jalur perdagangan, melalui interaksi pedagang Muslim dengan masyarakat pesisir, jalur perkawinan. Para pedagang Muslim menikah dengan wanita pribumi dan menyebarkan Islam kepada keluarganya. Ada juga jalur pendidikan. Ulama mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. Jalur kesenian dan budaya melalui wayang, gamelan, sastra, dan arsitektur yang diislamisasi. Jalur politik dan kekuasaan, raja dan bangsawan yang masuk Islam mengaruhi rakyat untuk ikut memeluk Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, antara lain ada Samudra Pasai dari Aceh, kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Raja pertama, Sultan Malik As-Saleh, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh Darussalam, didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 Masehi. Masa keemasan pada Sultan Iskandar Muda menjadi pusat ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Kemudian ada Kesultanan Demak, didirikan oleh Raden Patah pada 1478 Masehi, merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Timur. Selanjutnya ada Kesultanan Mataram Islam, didirikan oleh Panembahan Senopati. Masa kejayaan di bawah Sultan Agung menggabungkan nilai Islam dan nilai budaya Jawa. Kesultanan Banten dan Cirebon menjadi pusat perdagangan dan dakwah di Jawa Barat. Raja terkenal yaitu Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Kesultanan Ternate dan Tidore Maluku berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia bagian timur, terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya adalah peran Wali Songo. Wali Songo berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan kebudayaan, pendidikan, dan kesenian.
Tokoh-tokoh penting antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat. Mengajarkan Islam dengan cara damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Perkembangan Islam masa kolonial. Islam menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajahan. Tokoh dan organisasi Islam yang berperan antara lain ada Syekh Yusuf Makassar, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muncul sekolah dan majalah Islam yang meningkatkan kesadaran umat. Perkembangan Islam setelah kemerdekaan. Islam berperan dalam pembentukan dasar negara dan perjuangan kemerdekaan. Organisasi Islam aktif di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Lahir berbagai partai Islam seperti Masyumi, NU, PPP, dan lainnya. Islam semakin berkembang dengan hadirnya pendidikan tinggi Islam, ormas modern, dan dakwah digital. Kondisi Islam saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kurang lebih sebanyak 87% penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Muncul gerakan Islam moderat, Islam wasatiyah, dan Islam rahmatan lil alamin. Lembaga pendidikan Islam terus berkembang, seperti pesantren modern dan tradisional, Universitas Islam Negeri, Sekolah Islam Terpadu. Islam berperan aktif dalam pembangunan moral dan sosial bangsa. Kesimpulan, Islam berkembang di Indonesia melalui jalur damai dan adaptif terhadap budaya lokal, berperan penting dalam membentuk peradaban, pendidikan, dan politik bangsa. Hingga kini, Islam tetap menjadi kekuatan moral dan sosial utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Islam di Indonesia tumbuh melalui budaya, bukan penaklukan. Sekian perkembangan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.